Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Kalian bisa lihat gambar-gambar di samping. Ada batu baterai, ada baterai handphone, ada juga baterai jam, aki. Nah, di sini bahan-bahan yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan contoh dari sel volta atau yang disebut sebagai sel galvani. Nah, hari ini kita akan membahas tentang reaksi redoks spontan, susunan sel volta, notasi sel volta, potensial sel, dan juga deret volta. Nah, yang pertama ada reaksi redoks spontan. Jadi reaksi redoks itu ada yang spontan dan tidak spontan. Kalau yang spontan itu reaksi redoks yang berlangsung serta-merta. Contohnya tadi ada yang di aki, lalu juga di baterai. Nah, contohnya di sini antara logam zinc dengan larutan tembaga sulfat. Logam zinc bisa larut, sedangkan tembaganya akan mengendap sebagai logam. Sementara itu, kalau reaksinya dibalik, logam tembaganya dimasukkan ke dalam larutan zinc, maka tidak bisa terjadi reaksi. Nah, reaksi yang seperti itu disebut sebagai reaksi yang tidak spontan. Contoh reaksi spontan tadi, ada logam zinc yang dicelupkan ke dalam larutan zinc sulfat. Nah, ada juga ini logam tembaga dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion tembaga 2 positif. Nah, logam zinc ini akan larut sambil melepas 2 elektronnya. Nah, elektron yang dibebaskan tadi tidak memasuki larutan, tetapi tertinggal di logam zinc. Elektronnya itu akan mengalir ke logam tembaga melalui kawat penghantar. Ion Cu2 positif akan mengambil elektron dari logam tembaga kemudian mengendap. Jadi, susunan sel volta ini ada yang disebut sebagai anode, ini kutub negatif, katode kutub positif. Elektron akan mengalir dari arah anode. Ini lihat di sini ada gambar elektron mengalir. Lalu besarnya arus listrik yang dihasilkan itu bisa dihitung menggunakan voltmeter. Karena itu sel volta biasanya menghasilkan energi listrik. Contohnya tadi baterai dan aki. Nah, untuk menstabilkan konsentrasi ion positif dan negatif di dalam katode dan anode, maka diberi jembatan garam yang berisi ion positif dan ion negatif. Jadi, dalam sel volta, anode itu adalah tempat terjadinya oksidasi, muatannya negatif. Katode itu tempat terjadinya reaksi reduksi, muatannya positif. Nah, untuk menyusun notasi dari sel volta digambarkan dengan diagram sel sebagai berikut. Tadi, reaksi yang mengalami oksidasi itu adalah Zn, sedangkan yang mengalami reduksi adalah Cu. Maka notasi sel voltanya adalah Zn menjadi Zn2 positif. Lalu ada garis 2, Cu2 positif menjadi Cu. Jadi reaksi yang terjadi di anode dulu, oksidasi dulu, baru kemudian reduksi. Tanda garis 2 menandakan itu jembatan garam. Jadi antara reaksi di katode dan anode itu dipisahkan dengan garis 2 atau jembatan garam, sementara antar spesi atau zat dari anode maupun katode dipisahkan dengan satu garis saja. Lalu tadi dalam sel volta tadi susunannya ada yang disebut voltmeter. Voltmeter itu untuk menghitung besarnya arus listrik yang dihasilkan. Di sini setiap logam itu mempunyai nilai potensial elektrode standar sendiri atau yang dilambangkan sebagai E0. Elektrode yang mudah mengalami reduksi akan mempunyai nilai E0 positif, sedangkan elektrode yang lebih sukar
mengalami reduksi akan diberi tanda negatif. Jadi semakin positif semakin mudah untuk tereduksi. Semakin negatif semakin sulit tereduksi. Nah, sedangkan untuk potensial oksidasinya bagaimana? Itu sama dengan reduksi tetapi tandanya berlawanan. Nah, kalau disusun deret keaktifan logam atau deret volta bisa digambarkan seperti tabel berikut dari yang negatif sampai ke yang paling positif. Yang logam sebelah kiri itu mudah untuk melepaskan elektron, jadi dia akan semakin mudah untuk teroksidasi, sedangkan di bagian kanan deret volta itu akan semakin sukar melepas elektron atau dia semakin mudah untuk tereduksi. Jadi yang di kiri deret volta itu lebih mudah mengalami oksidasi, di sebelah kanan deret volta itu akan lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, deret volta itu bisa kalian hafalkan dengan cara seperti ini. Lalu untuk menghitung potensial sel, kalau kalian pernah membaca misalnya baterai itu ada yang 1,5 volt. Nah, dapat dari mana angka 1,5-nya? Itu dihitung dari selisih potensial elektrode dari katode dikurangi dengan potensial dari anode. Contoh, ada Ag+ dan Mg2+. Di sini potensial reduksinya untuk Ag itu plus 0,8, lalu untuk Mg min 2,37. Lalu bagaimana menentukan katode dan anodenya? Katode tadi adalah reaksi reduksi, semakin ke kanan atau semakin positif semakin mudah tereduksi. Maka yang menjadi katode adalah Ag karena nilainya lebih besar, plus 0,8. Maka N0 katodenya adalah plus 0,8. Lalu anodenya yang lebih kecil min 2,37 plus 0,8 dikurang min 2,37. Tanda min ketemu min berarti jadi plus, maka potensial selnya adalah plus 3,17 volt. Nah, contoh. Suatu sel volta tersusun dari elektrode Fe dan Zn. Bila diketahui sebagai berikut, tentukan anode katode, reaksinya, reaksi sel, notasi atau diagram sel, dan nilai potensial sel. Nah, tadi untuk menentukan anode dan katode, lihat yang lebih besar. Yang lebih besar itu adalah min 0,44. Maka katodenya adalah Fe. Yang lebih kecil min 0,76, maka anodenya adalah Zn. Reaksi di katode, ingat tadi katode itu adalah elektrode yang bermuatan positif ya, dia tempat reaksi reduksi, sedangkan anode oksidasi. Maka untuk katodenya tulis apa adanya karena ini adalah reaksi reduksi elektron sebelah kiri. Fe2+ plus 2E menjadi Fe, N0-nya min 0,44. Lalu anodenya bagaimana? Anodenya dibalik karena reaksinya oksidasi. Oksidasi, ingat elektronnya sebelah kanan, maka Zn-nya berpindah ke kiri, Zn2+ dan 2 elektronnya ada di sebelah kanan. Nilai N0-nya kebalikannya, kalau tadinya min berarti jadi plus, kalau tadinya plus menjadi min. Lalu reaksi selnya, tuliskan gabungan antara katode dan anode. Jumlah elektronnya sudah sama, maka tidak perlu dikalikan koefisien berapapun. Maka langsung tulis yang di kiri Fe2+ dan Zn, sebelah kanan Fe solid plus Zn2+. Lalu nilai N0-nya dijumlahkan. Min 0,44 dijumlahkan dengan 0,76. Dapat 0,32 volt. Notasi atau diagram sel, ingat tadi yang ditulis adalah oksidasi dulu, anode. Berarti Zn menjadi Zn2+,
jembatan garam, lalu Fe2+ menjadi Fe. Nilai potensial selnya katode dikurang anode. Nah, kalau dimasukkan ke rumus pakai nilai apa adanya yang diketahui di soal seperti ini. Min 0,44 dikurang min 0,76. Dapatnya sama. Plus 0,32 ya, maaf salah tulis. Plus 0,32 volt. Lalu contoh soal yang kedua, berdasarkan letaknya dalam deret volta, jelaskan apakah reaksi berikut dapat berlangsung. Nah, di sini reaksi yang A itu Ni plus Al3+ menjadi Ni2+ tambah 2Al. Nah, letaknya dalam deret volta tadi yang di tabel tadi, Al itu letaknya sebelah kiri dari Ni. Karena Al di kiri, maka seharusnya Al oksidasi, Ni reduksi. Nah, kita lihat reaksi di atas. Ni-nya dari 0 menjadi plus 2, maka Ni oksidasi. Al-nya plus 3 menjadi 0, maka Al-nya reduksi. Nah, reaksi di atas Ni-nya oksidasi, Al reduksi. Tidak sesuai dengan kecenderungannya dalam deret volta tadi, seharusnya Al oksidasi, Ni reduksi. Maka reaksi ini tidak bisa berlangsung. Lalu yang kedua, Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2. Letaknya dalam deret volta Mg itu terletak di sebelah kiri dari H. Maka Mg harus oksidasi, H mengalami reduksi. Nah, di reaksi ini kita lihat biloxnya untuk Mg itu 0. Bilox Mg dalam MgCl2 itu plus 2. Dari 0 ke plus 2 maka reaksi oksidasi. Lalu HCl bilox hanya plus 1. H2 biloxnya adalah 0. Plus 1 ke 0 reaksinya reduksi. Nah, karena sesuai, maka reaksi yang kedua ini bisa berlangsung. Nah, demikian penjelasan mengenai sel volta. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.